akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya adalah mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Kapan akhir hayat kita? Akhir kalami, akhir ucapannya. Akhir hayat kita saat ini. Ketika kita mengucapkan zikir la ilaha illallah, terus saat itu meninggal, dakhalal jannah, wajib surga. Ketika sholat dia pengen dipandang oleh manusia, ketika zikir dia pengen dipandang oleh manusia, ketika beribadah beramal dia ingin dipandang oleh manusia. Itu sifat munafik. Kalau beramal beribadah dari foto, wah itu kayaknya kalau status penyakit sekarang tuh gitu. Jadi manfaat zikir yang ketiga adalah bahwa zikir itu merupakan tanda iman. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, tandanya orang itu beriman kepada Allah. Maka yang diperintahkan oleh Allah untuk banyak berzikir adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Ditandai tidur dikatakan zikir adalah ketika fisiknya tidur, matanya merem, tapi kolbunya hidup. Ini yang setan itu takut. Setan takut sama orang seperti ini. Dia matanya merem tidur, fisiknya tidur, tapi kolbunya zikir terus. Manfaat zikir itu adalah benteng dari setan. Orang yang berzikir la ilaha illallah, maka ia masuk ke dalam benteng pertahanan milik Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adabi. Kalimat la ilaha illallah itu adalah bentengku, kata Allah. Barang siapa yang masuk ke dalam benteng pertahanan milikku, maka ia aman dari siksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tughfarul dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Ila ardi nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, khususan ila hadratis Syekh Abdul Akbar bin Muhammad wa ila hadratis Syekh Ahmad Sayyidul Wafadil Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti biasa, mari kita awali taklim kita dengan bacaan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadirin, Allahu hadirin, Allahu nadirin, Allahu nadirin, Allahu syahidun alayya, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, Allahu mu'ini, Allahu bi kulli syai'in muhit,
والله بكل شيء محيط. ربي زدني علما نافعا ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا وارزقني فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا ارحم الراحمين. Bersama-sama kita hormati Bapak Ustadz Ahmad Syah dan Ibu Hajah Dini beserta keluarga besarnya, para sesepuh, para hujat, para asatid, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Mari kita lanjutkan kaji kita Kitabus Sujud halaman 7, baris ke 7 dari bawah. Halaman 7 baris ke 7 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala bikathrati qawli la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadidu, perbaharuilah imanakum, iman kamu sekalian. Qalu, para sahabat bertanya, kaifa, bagaimana, nujaddidu, kami memperbaharui imanana, iman kami ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bikasroti, dengan memperbanyak qauli, ucapan la ilaha illallah. Ini hadis yang kita bahas pada malam ini. Jadi hadis ini sebenarnya membahas terkait manfaat daripada memperbanyak zikrullah. Kalau pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengapa sih pikir harus dengan la ilaha illallah, apakah ada kalimat yang lain? Nah, guru kita mencantumkan hadis karena la ilaha illallah itu adalah kalimat yang paling agung. Nah, sekarang kita akan bicara tentang manfaat memperbanyak zikrullah. Apa sebenarnya manfaat yang bisa kita raih, yang bisa kita rasakan dari memperbanyak zikir kepada Allah? Manfaat yang pertama adalah bahwa zikir itu akan dapat memperbaharui iman. Dalilnya ini, kata Rasul, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kamu sekalian. Sahabat nanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbarui iman ya Rasulullah? Kata Rasul, bikasroti qauli la ilaha illallah, dengan memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini pertama manfaatnya, memperbaharui iman. Kok iman harus diperbaharui? Jangankan iman, HP aja harus dicas terus. Iman harus diperbaharui karena kondisi iman kita ini gak stabil.
Kondisi iman kita ini fluktuatif, bergelombang, kadang naik, kadang turun, kadang kuat, kadang lemah. Itu kondisi iman kita. Iman kita kadang-kadang kalau diukur dengan fulus. Mohon maaf kalau lagi banyak fulus, biasanya imannya tipis. Kalau lagi banyak fulus, kalau fulusnya nggak ada, imannya tebal. Itu kebanyakan kita. Iman kita beda dengan imannya para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu imannya semakin hari semakin meningkat. Jadi grafiknya tuh gini, naik terus. Ini imannya nabi dan rasul. Situasi kehidupan apapun yang mewarnainya selalu menghasilkan iman yang meningkat. Ini imannya nabi dan rasul. Kondisi susah, kondisi senang, kondisi dicaci maki, kondisi ujiannya luar biasa, tetap imannya naik. Nabi dan rasul. Nah, iman kita juga berbeda dengan imannya para malaikat. Para malaikat itu imannya stabil. Nabi Rasul itu naik terus, malaikat stabil. Malaikat disuruh sujud, sujud. Disuruh ruku. Malaikat dikasih tugas oleh Allah untuk menyampaikan rezeki kepada hambanya. Nggak ada ceritanya di tengah jalan lalu dipotong, dikorupsi, nggak ada. Ada berita malaikat memotong rezeki fulan, nggak ada. Ada di KPRT. Kalau orang kan enggak, disuruh menyampaikan amanah kepada yang berhak, belum sampai kepada tujuan sudah dipotong, sudah habis. Itu manusia, malaikat enggak. Israel dikasih tugas oleh Allah untuk menjemput ruh setiap hamba Allah. Dia akan laksanakan tugas dengan baik. Gak ada cerita Israel begitu mau datang ke si fulan, terus Israel mikir, jangan masih muda, belum nikah lagi, sayang kalau diambil sekarang. Enggak, Wajar. saatnya si fulan hari itu harus kembali kepada Allah, dia akan laksanakan tugas. Beda dengan kita, imannya fluktuatif, naik turun, kuat lemah, pasang surut. Kalau lagi sehat begini ibadah males, kayak begitu sakit gigi. Coba sambil merinding, ya Allah. Coba. Kita ingat Allahnya saat sakit gigi, tapi masih mending daripada sakit gigi yang keluar ragunan. Masih mending. Maka iman perlu diperbaharui, perlu dicas agar iman kita ini bisa stabil. Tadinya mau nyungsep menjadi balik lagi seperti semula. Cara menstabilkannya adalah dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Iman itu naik dengan perbuatan taat. Iman turun karena perbuatan maksiat. Bahkan antara maksiat dengan iman itu tidak pernah bersatu, Bapak Ibu. Di saat orang nggak melakukan maksiat, di saat itu imannya bagus. Tapi di saat orang melakukan maksiat, di saat itu imannya lepas dari diri orang itu. Maka ada salah satu hadis Rasul yang berbunyi, la yashrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Seorang peminum, dia tidak akan minum minuman khamr ketika dia dalam keadaan beriman. Wala yasriqu sari hina yasriqu wa huwa mu'min. Seorang pencuri, dia tidak akan mencuri di waktu mencuri jika ia dalam keadaan beriman. Hadis itu diawali, mohon maaf, diawali dengan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina, dia tidak akan berzina di waktu berzina jika ia dalam keadaan beriman.
baru la yasrukul khamra, terus la yasrukul sa. Ini ada di dalam kitab hadis Nailul Awtar. Ini artinya bahwa antara iman dengan perbuatan maksiat itu nggak bersatu. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan, imannya terlepas dari dirinya. Nah, gimana jadinya ketika dia sedang maksiat, Israil datang? Kira-kira ini orang meninggalnya dalam kondisi apa? Tidak lagi maksiatnya. Israil datang, ruhnya diambil, meninggal dalam kondisi maksiat, imannya terlepas, suhul khotimah. Maka yang dijamin oleh Allah masuk surga itu adalah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya adalah mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Kapan akhir hayat kita? Akhir kalamihi, akhir ucapannya. Akhir hayat kita saat ini. Ketika kita mengucapkan zikir la ilaha illallah, terus saat itu meninggal, dakhalal jannah, wajib surga. La ilaha illallah, makanya satu nafas, satu tarikan nafas. La ilaha illallah itu satu tarikan nafas. Saat itu meninggal, maka kita dakhalal jannah. Itu akhir hayat yang kalamnya mengucapkan la ilaha illallah itu. Bukan nanti itu saat sakratul maut, bukan. Oh, berarti nanti saat sakratul maut, enggak. Saat kita mengucapkan la ilaha illallah, terus ruh kita dijemput oleh Israil, maka di saat itu kita meninggal dalam kondisi mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka itu satu tarikan nafas. Ya, dengan la ilaha illallah, napasnya berulang-ulang, ya, usahakan satu tarikan nafas la ilaha illallah, lepas nafas lagi. Itu dalam rangka mengamalkan hadis tadi. Jadi manfaat daripada zikir adalah untuk memperbaharui iman. Dia pertama, perbanyaklah zikir la ilaha illallah. Jadi kalau kita imannya lagi kendor, banyakin zikir itu, nanti akan muncul motivasi internal yang kuat dari dalam diri kita. Dan kita kadang-kadang males, tuh kan, malas, banyak zikir itu la ilaha illallah, nanti muncul semangat dari dalam diri kita. Ada kehidupan kayaknya sumpah banget, rumah tangga banyak problem, banyak begitu, banyak zikir itu. Nanti sama Allah akan diangkat itu persoalan-persoalan kehidupan kita. Hidup ada masalah, namanya aja hidup. Orang mati aja masih punya masalah. Emang dikira orang mati gak punya masalah? Begitu mati masuk ke alam kubur punya masalah. Dihadapkan dengan nikmat apa ada? Nah gitu. Kalau kita ahli la ilaha illallah, masuk ke kubur yang ada nikmat. Kita ditemani oleh dua malaikat, jadi ruhnya baginda Rasul dan ruhnya guru kita, mursyid kita. Ketika kita meninggal, nikmat. Nah, gimana kalau orang yang meninggal dia bukan ahli la ilaha illallah? Masalah baru. Masalah baru di situ. Di dunia masalah, di kubur masalah. Nanti dibangkitkan dari dalam kubur, alam masalah lagi. Penuh masalah. Maka hidup ada masalah normal, wajar. Dan bagaimana kita mengatasi masalah itu supaya hati kita tetap tenang? Banyak zikir la ilaha illallah. Kita udah ngasih resep luar biasa. Selanjutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aksara dzikrallahi faqad bari'a minan nifaqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man aksaro, barang siapa yang memperbanyak zikrallahi, zikir kepada Allah, faqad bari'a minan nifaq, maka sungguh ia terbebas dari sifat nifaq. Jadi manfaat kedua daripada zikir adalah untuk membebaskan diri kita dari sifat nifaq. Orangnya disebut munafik. Sifat nifaq ini sifat kepura-puraan, hipokrit. Beda antara lisan dengan hatinya, antara lahir dengan batinnya itu beda. Ini orang munafik. Lisannya bilang A, hatinya bilang B. Ini sifat nifaq. Nah, zikir kepada Allah itu dalam rangka membersihkan diri kita, membebaskan diri kita dari sifat nifaq. Karena biar bagaimanapun, siapapun orangnya pasti berpotensi di dalam kolbunya bersemayam sifat nifaq. Mau ulama, mau mubalik, mau orang yang mengaku wali, apalagi orang biasa, itu berpotensi di dalam kolbunya itu terjadi penyakit nifaq. Beda antara ucapan dengan perbuatannya. Ini bahaya sifat nifaq itu. Apa ciri daripada si orang munafik itu? Orangnya munafik, sifatnya nifaq. Apa ciri orang munafik itu dalam Al-Quran? Itu Al-Quran paling banyak ceritain ciri-ciri orang munafik. Salah satunya di dalam surat An-Nisa, ciri orang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mana yang masih suci mana? Surat An-Nisa. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Tadi surat An-Nisa. Karakter atau sifat daripada orang munafik yang pertama, idza qamu ila sholat qamu kusala. Apabila ia berdiri untuk melaksanakan sholat, qamu kusala, ia laksanakan sholat dengan malas-malasan. Ini sifat munafik. Kita pernah untuk kita ketemu Surjalaya, ketemu Mursyid, berkuranglah prosentasenya dibanding dulu. Udah masuk waktu sholat dulu nih sebelum jadi ikhwan, saya belum masuk waktu sholat. Taklah waktu bisa masih panjang ya. Nonton bola dulu, nonton TV dulu, lagi kerja rapat, darinya kita darinya kalau jam 12 siang istirahat dengan adzan zuhur, masjid sampingnya warung, mampirnya warung. Darinya lebih baik makan tinggal sholat daripada sholat tinggal makan. Darinya itu makan. Kok nggak ke masjid? Ustaz, daripada saya sholat ingat makan, lebih baik makan ingat sholat. Padahal itu sifat nifaq. Modus tuh. Modus. Mana ada orang lagi makan ingat sholat? Iya. Yang ada pengen terus. Pengen makan terus. Jadi itu sifat nifaq yang sadar atau tidak sering menjangkiti diri kita. Siapapun kita, ketika mau melaksanakan sholat, kita laksanakan sholat dengan malas-malasan. Entar nembak terus pokoknya. Udah sejam. Baru tiba-tiba udah sejam. Ya Allah, udah beli ujung. Iya. Kalau kita ahli fikih, dalilnya kita harus baca. Ya sholat kan nggak harus di awal waktu, bisa di pertengahan, bisa di akhir. Wah, ini orang-orang fikih. Ya dalilnya kita benar. Dalil. Awalan Kan karena kita alim fikih, nggak harus Wah. harus di awal. Kan gitu kan dia kupas itu. Dalil tentang sholat di awal waktu. Jadi itu sifat munafik ketika kita malas. Apakah sholat fardu maupun sholat sunnah, apakah zikir ketika muncul rasa malas, maka itu sifat munafik sedang nempel pada diri kita.
utang. Iya, ayo buta. Saya kadang-kadang suka sendiri, saya juga sering begitu. Kadang malam, paling kalau pulang kerja malam nih. Terus malamnya mau bangun dari berat, atau dulu udah bangun, lebih gede yang berat. Ini sifat munafik nempel dari diri saya saat itu. Harus kita akui. Iya. Ada 5 menit lagi. Ntar aja, itu rusuh buahnya. Sampai menyesalnya. Sampai sama istri itu dicipratin air. Ya, ayo kita ubah deh. Bisa ngomong, ayo sekarang ke rumah kantor rumah masih campur. Ntar tentunya ada suhu. Ya Allah, itu sifat munafik lagi nempel pada diri saya. Insya Allah Bapak Ibu enggak. Insya Allah. Lebih parah, Pak. Dari wajahnya Banyak sekali. kelihatan malam. Lebih parah. Kalau saya itu harus saya akuin, sering gitu, apalagi kalau terlalu capek. Padahal itu sifat kita banyak istighfar. Ya Allah. Jadi untuk membersihkan kita dari sifat nifaq. Yang kedua, ciri sifat nifaq itu yuraunan nasa. Mereka ingin selalu berbuat ria di hadapan manusia. Ketika sholat dia ria, ingin dipandang oleh manusia. Ketika zikir dia ria, ingin dipandang oleh manusia. Ketika beribadah beramal dia ria, ingin dipandang oleh manusia. Itu sifat munafik. Kalau beramal beribadah dari foto, wah itu kayaknya kalau Status. penyakit sekarang tuh itu di kerjaan nih, penyakit sekarang di kerjaan di tempat saya. Ada orang konsultasi ke kantor, baru datang belum konsultasi, udah minta difoto. Lalu dia udah dikirim ke atasan saya, Ustaz. Udah ria duluan. Kerjanya mah nggak cuma meroles. Ini sifat munafik yang harus kita sadari berpotensi besar nempel pada diri kita. Siapapun diri kita itu. Apalagi sekarang tahun politik. Tahun politik ini ria dan nifaq itu nempel pada masyarakat kita. Ria biasanya nempel pada orang yang punya kepentingan, apakah dia jadi caleg atau capres atau cawapres, itu berpotensi ria. Nifaq muncul pada diri kita yang nggak mencalonkan diri. Contohnya apa? Di orang karena nyalon nggak pernah dia itu silaturahim ke masjid, pesantren, ke majelis zikir Nurul Iman. Tiba-tiba dia datang ke majelis zikir Nurul Iman. Tiba-tiba datang calon ini, umpamanya caleg kasih sesuatu, Ustaz, tapi tolong arahkan jamaah di saya. Ini orang ria, nggak ikhlas. Kenapa ria? Karena irodatun naf'i dunya bi amalil akhirah. Dia menghendaki kemanfaatan dunia dengan amal akhirat. Silaturahim itu amal akhirat. Ketika di dalam silaturahim bumbunya adalah untuk kepentingan dunia, maka ini orang sadar atau tidak terjadi penyakit ria. Terus kitanya sebagai tokoh masyarakat, sebagai ustaz, terima kasih, saya pasti pilih Bapak. Saya akan arahkan jamaah saya pilih Bapak. Ya kan? Dia percaya kan, dia wah di jamaahnya sekian ribu nih, wah suaranya pasti dapat banyak. Besoknya datang lagi calon berikutnya, ngasihnya lebih besar, diterima lagi. Ya Pak, saya pasti pilih Bapak nih. Kemarin dia bilang pilih dia, sekarang pilih dia. Ini sifat nifaq, sadar atau tidak, sedang bersarang pada tokoh tersebut. Kenapa? Karena orang beriman itu dia tegas. Dia pilihannya kaya, gak bakalan tergeser. Gak ada istilah orang beriman itu yang penting duitnya kita ambil, persoalan milih gak ada yang tahu. Gak bakalan berpikir begitu orang beriman.
Orang beriman itu nggak bakalan seperti itu. Itu usaha. Sukses. Ya, ria dan nifak sekarang sudah kentayangan. Makanya kita harus kontrol dulu. Harus kontrol. Naik daun. Lagi naik daun sekarang ria dan nifak. Jangan dikira kita tokoh masyarakat itu nggak terjangkit penyakit. Saya itu sering banyak yang datang ke rumah. Maka kemarin istri saya itu lapor, tiba-tiba ada kiriman beras. Kiriman beras saya tanya dari siapa? Dari Pak RW. Dalam rangka apa Pak itu kirim beras? Ternyata dari saya. Saya bilang tas orang yang membutuhkan. Saya di doa kita nggak seberapa kita makan, tapi doanya terhijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak orang yang lebih membutuhkan. Bukannya kita nggak mau terima itu, tapi kalau ada unsur-unsur harus, ya kita terjebak oleh sifat nifaq. Makanya kita harus kontrol diri. Ini dua sifat yang sedang berkeliaran sekarang. Yuraunan nas, ini sifat munafik. Yang ketiga, la yadhkuruna Allah illa qalila. Sifat orang munafik itu dia nggak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Jadi jangan dikira orang munafik itu nggak berzikir, dia berzikir kepada Allah, cuma zikirnya sedikit. Nggak kuat untuk lama-lama. Zikir baru berapa kali udah pantatnya gini terus udah disulam mendadak. Sifat orang munafik. Tapi sunnah tuh kayak gitu. Dulu waktu belum dajian begitu. Tapi alhamdulillah karomah kursi kita betah duduk. Iya kan? Kalau kesemutan dikit tahu aja kesemutan. Sering tahu aja Pak Ustaz. Sering tahu aja. Jadi alhamdulillah Allah kasih kekuatan. Tapi orang-orang munafik enggak. Bikin baru sebentar sebentar begini. Iya, nggak bisa diam dia gerak terus. Itu tiga ciri orang munafik, karakter munafik yang ada di dalam surat An-Nisa. Coba cari ayatnya. Ayat berapa? 24 ini berapa? Ayo iki. Ada di sini. Ayat pertama itu innal munafiqina yukhadi'una Allah. Itu pertanyaannya. Terus ayat lanjutannya itu ayat lanjutannya itu wa idza qamu ila shalah yura'una nas. Itu sifat orang munafik. Jadi zikrullah itu adalah untuk membebaskan diri kita dari sifat munafik. Tenang. Lanjut. Santai. Selanjutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzikrullahi alamul imani wa bara'atun minan nifaqi wa hisnun minasyaitani wa hizun minan nirani." Zikir kepada Allah itu alamul iman, tandanya iman. Wa bara'atun minan nifaq, terbebasnya dari belenggu kemunafikan. Wa hisnun minasyaiton, benteng dari syaitan. Wa hizun minan niron, dan amen dari api neraka. Ini manfaat zikir. Jadi manfaat zikir yang ketiga adalah bahwa zikir itu merupakan tanda iman. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, tandanya orang itu beriman kepada Allah. Maka yang diperintahkan oleh Allah untuk banyak berzikir adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Ini tanda iman. Alhamdulillah kita dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. Apa tandanya? Banyak zikir. Bukan hanya zikir lisan, tapi juga zikir qalbi. Zikir qalbi. Kan itu nggak terukur tuh zikir qalbi.
Setiap tarikan napas kita zikir. Ini kita tidur juga berzikir. Coba ada nggak amalia yang kita tidur tapi dianggap berzikir? Susah. Kalau dalam tataran syariat itu dinyatakan kalau kita tidur pengen dianggap berzikir adalah ketika kita tidur membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim, ya bismillah, terus baca doa-doa yang lain, terus kita tertidur, maka tidurnya dianggap zikir. Itu dalam tataran syariat. Tapi dalam tataran toriko nggak seperti itu. Tidur dikatakan zikir adalah ketika fisiknya tidur, matanya merem, tapi kolbunya hidup. Ini yang setan itu takut. Setan takut sama orang seperti ini. Dia matanya merem, tidur, fisiknya tidur, tapi kolbunya zikir terus. Ini setan nggak berani deketin kita. Nggak berani deketin kita. Insya Allah kalau mimpinya juga indah. Bukan mimpi dikejar-kejar cewek cakep, bukan. Sama mimpi Ustaz lebih indah. Kenapa? Habis bangun tidurnya capek, kenapa dikejar-kejar cewek cakep? Bukan. Mimpinya indah. Mimpinya itu mimpi yang jadi orang yang berzikir kepada Allah dengan banyak, maka dia tandanya orang beriman. Kolbunya terus gak pernah marah, kolbunya terus berzikir, dan ini susah. Beruntung kita ketemu guru, maka harus kita amalkan terus. Tanda iman. Yang keempat, barokah minal infaq, tapi tidak dengan zikir terbebas dari infaq. Yang keempat, wahisnu minasyaiton. Manfaat zikir itu adalah benteng dari syaitan. Orang yang berzikir la ilaha illallah, maka ia masuk ke dalam benteng pertahanan milik Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adabi. Kalimat la ilaha illallah itu adalah bentengku, kata Allah. Barang siapa yang masuk ke dalam benteng pertahanan milikku, maka ia aman dari siksaku. Jadi benteng dari syaitan. Orang yang istiqomah dakwah siti ikhlas berzikir la ilaha illallah, maka jangankan digoda oleh iblis hancur lebur. Oh gitu, iya, iblis ngasih informasi sama baginda Rasul. Jadi iblis datang ke Rasul ngasih informasi dalam salah satu hadis. Kata Rasul, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Wajib atas kamu sekalian berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Kenapa? Fa'inna iblisa qala, karena sesungguhnya iblis itu ngomong, ahlakun nasa bidunub, aku hancurkan manusia dengan berbagai perbuatan-perbuatan dosa. Ini kata iblis. Jadi iblis itu menghancurkan manusia dengan kecintaan kepada perbuatan dosa, dijadikan indah kemaksiatan, dijadikan indah kemungkaran di hadapan manusia, sehingga manusia larut dengan kemaksiatan itu daya iblis. Ahlakun nasa bidunub, aku hancurkan manusia dengan berbagai perbuatan dosa. Wa ahlakuni, ini pengakuan iblis kepada Nabi. Wa ahlakuni, dan manusia bisa menghancurkan aku la ilaha illallah wal istighfar, dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Jadi sekali kita ucapin la ilaha illallah, iblis bukan hanya pergi dari kita, hancur lebur. La ilaha illallah, hancur iblis. Kok kita masih senang aja kecenderungan berbuat maksiat, tapi iblisnya hancur. Ingat, di dalam diri kita ada nafsu, ya, ada unsur internal yaitu nafsu. Iblis itu unsur eksternal. Iblisnya itu hancur, nafsunya harus dikendalikan. Makanya ketika bulan Ramadan katanya setan minggu-minggu.
Kok banyak orang yang nggak puasa, banyak orang yang maksiat. Katanya saya tadi belum Ustaz. Lah nafsunya, kan nafsunya dari belum. Itu ya, jadi la ilaha illallah itu adalah menghancurkan iblis, bukan hanya mengusir. Wa hirzum minan niron, manfaat zikir adalah sebagai tameng dari api neraka. Orang yang ahli la ilaha illallah, maka dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Tidak akan tersentuh, jangankan masuk neraka, disentuh oleh apinya pun tak bakalan. Itu orang yang ahli la ilaha illallah. Inilah yang dapat kami sampaikan dalam kajian tauhid. Yuk, belajar zikir.